Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5595 dan bab 5596. Dongeng Donghua. Bab 5595. Hanya untuk diamankan. Dalam sekejap, jalan asli setelah runtuhnya Kaisar Yanmo langsung dibagi oleh Moli, Taiyin Mingnu, dan Kaisar Simei. Ada juga dojo Kaisar Yama. Pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Moli berbalik dan mengarahkan pandangannya ke dojo Kaisar Yama lagi. Matanya liar dan dia langsung membunuhnya. Ini adalah acara favoritnya. Taiyin Mingnu dan Kaisar Simei juga mengikuti. Mereka tahu betul bahwa kota Fengdu ini adalah kota terbesar kedua di wilayah Senluoyan. Bagaimana mungkin harta karun di dalamnya lebih sedikit? Saya khawatir itu tak ternilai harganya. Membunuh. Dalam sekejap, Moli dan yang lainnya bergegas menuju inti kota Fengdu. Hentikan mereka. Beberapa pembudidaya hantu yang kuat berteriak ketakutan dan buru-buru ingin melawan, tetapi lebih banyak pembudidaya hantu yang melarikan diri ke segala arah, tidak berani melawan sama sekali. Bahkan Kaisar Yama telah jatuh, bagaimana mereka bisa melawan? Namun, masih ada pembudidaya hantu kuat yang keras kepala, mengetahui bahwa mereka tidak terkalahkan. Tetapi ini adalah dojo tempat mereka berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, untuk sesaat mereka tidak dapat menerima dijarah seperti ini. Dan mereka semua bangkit menjadi langit. Sialan, kamu berani bergegas ke depan ketika kamu melihat Kaisar ini tidak mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Apakah Kaisar ini tidak tahu berterima kasih? Moli terlihat jelek, menurutnya tindakan orang-orang ini merupakan penghinaan baginya. Keberanian mereka patut dipuji, tapi sayang sekali mereka semua mencari kematiannya sendiri. Ledakan. Energi iblis melonjak ke seluruh tubuh Moli, langsung menutupi kelompok pembudidaya hantu yang kuat di depannya. Tiba-tiba, jeritan melengking terus terdengar. Sangat mudah untuk membunuh sekelompok kaisar hebat. Bagaikan seekor harimau memasuki kawanan domba, bagaikan memasuki tempat yang sepi. Ledakan. Sesaat kemudian, kota Fengdu yang besar diratakan. Formasinya rusak, dan Moli melihat ke dojo Kaisar Yama di depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sial, dojo ini besar sekali. Bagaimana aku bisa mencarinya dalam 10 napas? Meskipun dojo di depanku mencakup area kecil, ruang-ruang di dalamnya berlapis-lapis, seperti dunia kecil, ditumpangkan satu sama lain. Membentuk labirin luar angkasa yang luas. Hanya menemukan jalan dan terbang melewatinya, saya khawatir itu tidak akan memakan waktu lama. Dapat menyapu cahaya. Selain itu, dia harus mengumpulkan harta, dan waktu yang terbuang akan berlipat ganda 10 kali lipat. Namun yang membuat mata Moli panas adalah saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan kehampaan di depannya mengandung aura energi yang sangat menakutkan. Aura energi tersebut bahkan untuknya sekarang. Manfaat luar biasa. Dapat disimpulkan bahwa pasti ada banyak harta karun yang mengejutkan di dojo Kaisar Yama ini. Moli sama cemasnya dengan semut di panci panas. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia melihat ke dojo Kaisar Yama di depannya, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Mengerti. Pada saat ini, leluhur iblis Lohu tiba-tiba mengumpat dengan marah, "Nak Moli, otak macam apa yang kamu miliki, apakah kamu masih berpikir untuk mencari? Berapa lama kamu bisa mencari? Dengan kekuatanmu, kamu bisa menyelesaikannya dalam satu pot. Siapa Kaisar ini? Apakah kamu perlu mengingatkanku?" Moli tertawa.
Baru saja, dia sudah mengambil keputusan. Persetan denganmu. Hanya orang bodoh yang masuk ke sana untuk mencari harta karun. Saya ingin menyajikan semuanya dalam satu panci. Molly merasa sangat marah di dalam hatinya, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan gila-gilaan, dan kemudian dia berteriak dengan keras, bangun. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan kaisar yang menakutkan itu seperti tangan raksasa yang tak terlihat, dengan kuat menggenggam kekosongan di mana biara Kaisar Yan Mo terletak di inti kota Fengdu di bawah. Dan kemudian tiba-tiba mengangkatnya. Di tengah raungan yang menakjubkan, tumpukan ruang seperti labirin antara langit dan bumi ini direbut dengan keras oleh Demon Lee, secara langsung memperlihatkan lubang besar. Orang ini, Qin Chen, yang dengan cepat membersihkan medan perang, juga dikejutkan oleh suara gemuruh besar saat ini. Dia bahkan menoleh dan melihat ke atas. Saat melihat ini, kelopak matanya melonjak liar. Saya melihat bahwa di belakang kota Fengdu, dojo asli Kaisar Yan Mo dicabut oleh kekuatan kaisar yang menakutkan, dan bahkan dunia bawah di bawahnya pun digali. Dapat dikatakan tidak ada tumbuhan yang tersisa. Orang ini, Molly, sungguh berbakat. Qin Chen selalu tenang dan tenang, tetapi dia terkejut saat ini. Bahkan Kaisar Netherworld pun tercengang, bahkan sisa jiwa yang melahap Kaisar Yama pun berhenti dan tercengang. Menggali dojo seseorang ibarat menggali kuburan leluhur seseorang, tidak ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu adalah orang biasa, dan hatinya sangat gelap. Namun, dia terkejut, tapi Qin Chen terus menggerakkan tangannya. Laut mati, ambillah. Dengan lambaian tangannya, kekuatan laut mati yang semula mengalir antara langit dan bumi melonjak dengan cepat, dan kemudian dibawa kembali ke dalam tubuhnya oleh Qin Chen. Kemanapun dia lewat, semua jejak pertempuran sebelumnya di kehampaan telah dibersihkan sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak namun. Qin Chen sengaja tidak menghancurkan pesan yang sengaja ditinggalkan oleh Kaisar Yama. Sudah hampir waktunya, mundur, Qin Chen melirik ke langit yang jauh dan berteriak dengan dingin. Saat ini, seluruh kota Fengdu telah dijara oleh Taiyin Mingnu dan Kaisar Simei. Apalagi di tempat ashram Kaisar Yan Mo berada, Molly langsung menggali lubang yang dalam, yang bisa dikatakan sedalam 3 kaki. Adapun dari sekian banyak pembudidaya hantu di kota Fengdu, kecuali beberapa yang bertekad melawan, banyak pembudidaya hantu lainnya yang masih hidup selama mereka bersembunyi. Tapi Qin Chen dan yang lainnya tidak bisa tinggal lagi. Qin Chen mendongak dan melihat beberapa pilar lampu jalan besar di kejauhan, datang dari jauh. Kaisar Agung. Orang kuat yang bisa memancarkan aura jalan besar seperti itu pastilah kaisar yang kuat, dan aura jalan besar ini sangat kuno, mereka pasti adalah kaisar tua di dunia bawah. Yang tertarik dengan pergerakan di sini dan ingin menyelidikinya. Ditambah dengan Meng Po di dekatnya, begitu banyak kaisar besar dan orang kuat berkumpul bersama, jika dia tetap tinggal, dia akan mendapat masalah jika dia terlibat. Terima saja saat Anda melihatnya. Kaisar Netherworld buru-buru datang ke sisi Qin Chen. Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, dan Molly juga dengan cepat mendekati Qin Chen. Saya melihat fluktuasi ruang mengalir di sekitar tubuh Molly, dan dia masih sibuk menekan dojo Kaisar Yama. Tidak mungkin, dojo Kaisar Yama begitu megah, dan dengan metode Molly menerobos Kaisar, dia tidak dapat sepenuhnya menekannya untuk sementara waktu, dan dia langsung panik. Oke, keluarkan, aku akan menyimpannya untukmu. Qin Chen meliriknya, mengangkat tangannya, dan mengaktifkan Heart of Space, tiba-tiba mengelilingi Molly, mencoba memindahkan dojo darinya. Tidak mau. Molly bersemangat, buru-buru menjepit kakinya, menutupi tubuhnya, dan menatap Qin Chen dengan waspada. Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Oh sial. Aku baru saja menyerahkan dojo yang sudah susah payah kusimpan padamu. Apakah kamu bercanda? Wajah Qin Chen menjadi gelap dan dia mengerutkan kening dan berkata, jangan khawatir, aku masih akan menginginkan hal ini darimu. Berhenti bicara omong kosong dan serahkan.
Ada banyak orang kuat yang datang. Jika memang ada konflik, kamu dapat mengambil ini, bukankah dojo adalah target? Nyata. Molly melirik Qin Chen dengan curiga dan menatap ke langit yang jauh. Benar saja, ada aura samar menakutkan datang dari langit yang jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Baiklah, aku akan menyimpannya untukmu dulu. Ingat, ini hanya untuk diamankan. Molly lengah dan membiarkan Qin Chen membawa dojo Kaisar Yan Mo ke dunia yang kacau. Hatinya terasa kosong sesaat, seolah dia telah kehilangan sesuatu yang dicintainya. Dan kalian, apakah kalian ingin bantuanku? Qin Chen menoleh untuk melihat Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, dan Kaisar Nether. Pada saat ini, beberapa orang terlihat sangat bersemangat dan terengah-engah. Tubuh Kaisar Netherworld sangat bengkak. Begitu dia membuka mulutnya, nafas kuat dari sisa jiwa keluar, dan dia dengan cepat menelannya kembali. Dia tidak berani membukanya, mulutnya terbuka. Dia menutup mulutnya dan berkata dengan suara rendah, "Tidak apa-apa, aku tidak butuh bantuanmu. Cepatlah, aku perlu mencari tempat untuk mencernanya." Keren sekali, saya harus mencerna asal-usul sisa jiwa Kaisar dalam jangka menengah. Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu juga sangat bersemangat saat ini, tetapi ketika menghadapi mata Qin Chen, mereka menggelengkan kepala. "Tuan, saya masih tahan." Qin Chen mengangguk, mengabaikan mereka, segera menyingkirkan formasi terlarang Jiu Ming, dan berteriak, "Ayo pergi." Ledakan. Setelah Qin Chen menyingkirkan formasi langit terlarang Jiu Ming, beberapa sosok dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Di dalam kota Fengdu, pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya awalnya diselimuti oleh formasi langit terlarang 9 neter. Mereka merasa mata mereka berkabut dan mereka tidak dapat melihat gambar sama sekali. Namun pada saat ini, kabut tiba-tiba menghilang, dan dunia menjadi jelas. Patung-patung menakutkan itu yang sebelumnya membuat pergerakan besar di kota Fengdu. Kaisar yang kuat telah menghilang. Dan saat Qin Chen dan yang lainnya pergi. Di langit yang jauh, Po Meng, yang tersembunyi di kehampaan tak berujung, merasakan aura kepergian Qin Chen dan yang lainnya, dia tiba-tiba muncul dan dengan cepat tiba di lokasi kota Fengdu. Melihat kota Fengdu yang sangat menyedihkan di bawah, wajah Po Meng tiba-tiba menjadi sangat jelek. Saya melihat kota Fengdu yang dikenal sebagai kota terbesar kedua di wilayah Shenluo yang dikelilingi reruntuhan dan tembok pecah, berantakan dan hampir tidak ada tempat yang utuh. Dalam kehampaan, aura samar kematian kultivator hantu menghilang, tampak jelas bahwa banyak orang kuat telah tewas di sini sebelumnya. Selain itu, di inti kota Fengdu, terdapat lubang besar yang dalam, yang merupakan lokasi dojo Kaisar Yan Mo sebelumnya, tetapi sekarang telah dicabut. Berderak. Tangan Po Meng terkepal seperti tulang, dan kemarahan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Di Diging Dojo, pihak lain terlalu sombong. Namun, sebelum amarah di hatinya mereda, matanya tertuju pada Sungai Wangchuan tak jauh dari situ. Melihat Sungai Wangchuan yang kosong, pupil mata Meng Po tiba-tiba menyusut. Dan hatinya terasa seperti ada yang kejam padanya, dia mengepalkannya. Begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Menjadi sulit. Dia bergoyang dan tiba-tiba muncul di atas Sungai Wangchuan, matanya menatap jembatan Naihe sebelumnya dengan panik, dan gelombang dahsyat tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jembatan Naihe hilang. Apakah itu diambil oleh orang-orang itu sebelumnya? Po Meng ketakutan dan marah, menunjukkan ketidakpercayaan yang tak ada habisnya dan tidak bisa lagi tenang. Jembatan Naihe adalah harta inti dunia bawah di bawah komando 10 istana neraka. Ini adalah salah satu fondasi wilayah Shenluo Yama. Dirampas oleh seseorang. Ini jelas merupakan kerugian yang sangat besar bagi wilayah Shenluo Yama. Dan masalah. Pada saat yang sama Meng Po muncul di atas Sungai Wangchuan, di kejauhan, beberapa pembudidaya hantu yang kuat di kota Fengdu diam-diam menjulurkan kepala dan menatap tempat ini. Kemarilah.
Po Meng mengangkat tangannya dan menggedor, salah satu pembudidaya hantu langsung ditangkap. Senior. Pembudidaya hantu buru-buru mengeluarkan suara ketakutan, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya dengan letupan. Cakar seperti tulang Meng Po menusuk langsung ke kepalanya dan langsung menyedot jiwanya. Cari jiwa. Terlalu malas untuk bertanya yang tidak masuk akal, Po Meng langsung mencari jiwa para pembudidaya hantu yang kuat di tempat ini. Dalam sekejap, jejak informasi ingatan tiba-tiba muncul di benak Po Meng, dan dia dengan cepat merasakannya. Mereka adalah sekelompok orang kuat yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka memblokir kota Fengdu dalam waktu yang sangat singkat, merebut jembatan Naihe, dan kemudian membunuh Kaisar Yama. Bab 5596. Ribuan Kaisar Dunia Bawah Api. Mata Po Meng dingin. Dari ingatan kultivator hantu ini, dia langsung mencari banyak informasi, namun yang membuatnya terlihat jelek adalah pihak lain telah memblokir segalanya selama pertempuran. Oleh karena itu, asal-muasal kelompok orang ini dan cara membunuh Yama Kaisar tidak diketahui. Hampir tidak ada ingatan tentang pembudidaya hantu ini. Sepotong sampah. Setelah menghancurkan jiwa kultivator hantu dan meledakkannya dalam sekejap di tengah jeritan, Po Meng tidak percaya pada kejahatan. Jadi dia mengabaikan penanam hantu ini dan terus mencari jiwa beberapa penanam hantu. Hal ini membuat takut banyak penanam hantu di kota Fengdu dan bersembunyi jauh dalam ketakutan. Apa yang membuat Po Meng terlihat jelek adalah para pembudidaya hantu kuat lainnya yang dia cari juga tidak memiliki banyak informasi tentang kelompok orang itu. Metode pihak lain sangat pintar dan tidak meninggalkan informasi berguna. Namun yang pasti alasan mengapa pihak lain mampu memblokir segalanya dan melawan formasi kota Fengdu adalah karena formasi langit terlarang 9 neter yang mereka rilis di awal. Langit terlarang Jiuming, apakah ada hubungan antara kelompok orang ini dan Laut Mati yang diperhatikan orang dewasa saat itu? Ekspresi Po Meng menjadi serius. Laut Mati adalah tempat terlarang yang sangat istimewa di dunia bawah. Begitu kamu masuk, kamu akan mati tanpa kehidupan. Meski kita belum tahu apakah 4 kaisar besar yang mendobraknya bisa bertahan, yang pasti sejauh ini belum ada pembudidaya hantu yang bisa keluar hidup-hidup dari Laut Mati. Dan perubahan Laut Mati kali ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia bawah. Ini pertama kalinya. Ini saja sudah sangat luar biasa. Selain itu, pihak lain benar-benar dapat merebut jembatan Naihe. Adapun jembatan Naihe, kudengar bahkan Tuan Yama dari Istana ke-10 tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Tetapi kelompok orang ini benar-benar dapat mengambilnya, tidak? Mata Po Meng bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak boleh membiarkan sekelompok orang ini pergi dari sini dengan selamat. Pasti ada sesuatu yang istimewa yang tersembunyi di satu sama lain. Namun, Po Meng tidak mengikutinya dengan gegabah, melainkan dengan cepat sampai ke tempat jatuhnya Kaisar Yama. Sebuah mangkuk gelap dengan cepat muncul di tangannya. Di dalam mangkuk ini, ada cahaya redup sup yang berkedip-kedip, memancarkan aura yang menakutkan dunia. Po Meng mengangkat mangkuk di tangannya dan mengarahkannya ke tempat Kaisar Yama jatuh. Yaitu tiba-tiba. Satu foto. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya di mangkuk di tangan Po Meng berkedip-kedip, samar-samar menerangi beberapa benda antara langit dan bumi. Itu adalah pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Yama. Po Meng sangat gembira, dengan keterkejutan di wajahnya. Dia sangat akrab dengan Kaisar Yama. Di zaman kuno, dia, Kaisar Yama, Kaisar Aula ke-10 Yama, dan 3 Kaisar Agung telah melakukan perjalanan bersama di dunia bawah. Dia sangat akrab dengan metode satu sama lain. Dia segera merasakan bahwa sedikit nafas yang tercetak di kehampaan itu persis sama Yan. Kaisar Iblis tetap tinggal sebelumnya. Apalagi dicap dengan metode uniknya, yang tidak bisa dihilangkan dalam keadaan normal, hanya orang yang paling familiar yang bisa memahami maknanya. Biarkan aku melihat pesan apa yang ditinggalkan Yan Mo sebelumnya.
Po Meng terus mendorong mangkuk di tangannya hingga menimbulkan gelombang. Setelah beberapa saat, sepertinya ada sesuatu yang muncul di sup Po Meng di dalam mangkuk. Di bawah komando Kaisar Ming dari 5 gunung. Jurang yang dalam. Hanya 2 pesan tidak lengkap yang disajikan, dan tak lama kemudian, Meng Po Tang langsung berubah menjadi kekacauan. Dengan kekuatan Po Meng, dia hanya bisa mendapatkan begitu banyak informasi untuk saat ini. Tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Di bawah komando Kaisar Ming dari 5 gunung. Jurang yang dalam. Apa artinya? Kelompok orang yang membunuh Kaisar Yama berada di bawah komando Kaisar Wu Yue Ming, dan apakah mereka terkait dengan klan Abais? Memikirkan kemungkinan ini, Po Meng ketakutan pada saat ini, wajahnya, seorang kaisar tingkat menengah yang kuat, tiba-tiba menjadi pucat. Tidak peduli yang mana dari 2 pesan ini, itu bukanlah hal yang sepele, cukup untuk membentuk badai yang mengerikan di seluruh dunia bawah. Tidak, Tuan Yama dari Istana ke-10 sekarang bersama Kaisar 5 Gunung Suci. Segera setelah itu, wajah Meng Po berubah drastis. Dia mengeluarkan utusan Mingbao dalam sekejap dan dengan cepat mengirim pesan kepada Kaisar Neraka Istana ke-10, Kaisar Istana ke-10. Hati-hati, Kaisar Yan Mo jatuh, dibunuh oleh sekelompok orang kuat misterius, dan merampas jembatan Naihe. Sebelum Yan Mo jatuh. Meninggalkan pesan, pihak lain kemungkinan besar berada di bawah komando Kaisar Wu Yue Ming, dan terkait dengan jurang maut. Ini sangat mendesak, jadi berhati-hatilah, ingat-ingat. Po Meng sangat cemas setelah melakukan semua ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kemana Qin Chen dan yang lainnya pergi. Dia dapat merasakan bahwa ini bukan satu-satunya pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Yama, tetapi dengan kekuatannya, dia hanya dapat merasakan begitu banyak. Sisanya hanya dapat diungkapkan sepenuhnya dengan kembalinya Tuan Yama dari Istana ke-10 dan penyelidikan pribadi. Harus mencari tahu dari mana orang-orang itu berasal. Tubuh Po Meng bergoyang dan dia hendak pergi. Dan saat itu juga, suara mendesing. Di langit yang jauh, seorang pria kuat datang dengan cepat. Kekosongan terus terkoyak. Samar-samar, di ujung langit tak berujung, beberapa sosok samar muncul, menatap ke tempat ini. Beberapa kaisar kuat dari luar wilayah Shen Luoyan lah yang merasakan aura tempat ini, dan mengirimkan proyeksi mereka untuk menyelidikinya. Ini adalah eksistensi tertua di dunia bawah, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Proyeksi 7 atau 8 ahli tingkat kaisar telah tiba. Meskipun mereka tersembunyi di dalam kehampaan, aura mereka masih mengguncang langit dan bumi. Seluruh kota Fengdu berada puluhan juta mil jauhnya dari kehampaan. Aura menembus langit dan dunia. Bumi, menyebabkan jalan biasa di sini mengaum dan meledak. Setelah melihat pemandangan di kota Fengdu di kejauhan, proyeksi kaisar ini semuanya tampak ngeri, terutama ketika mereka merasakan aura Kaisar Yan Mo yang runtuh di sekitar mereka. Mengapa kekuatan aturan Dao besar yang runtuh ini tampak seperti milik Kaisar Yama? Mungkinkah Kaisar Yama yang meninggal lebih awal? Begitu pemikiran ini keluar, semua orang berubah pikiran dan merasa ngeri. Meskipun mereka telah lama curiga bahwa seorang kaisar mungkin telah jatuh di sini sebelumnya, dalam spekulasi mereka. Sangat mungkin bahwa seorang kaisar tertentu masuk ke kota Fengdu di wilayah Shen Luoyan, menyinggung Kaisar Yama, dan dipenggal olehnya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak percaya bahwa Kaisar Yama sendirilah yang jatuh. Apakah kamu bercanda tentang dunia bawah? Itu adalah Kaisar Yama, salah satu raksasa tertua di dunia bawah, yang telah menerobos ke alam kaisar tingkat menengah, dan dia benar-benar jatuh ke dojo miliknya, kota Fengdu. Di bawah komando Kaisar Yama, salah satu dari 4 raksasa. Kaisar yang hebat. Mendesis. Serangkaian hembusan udara datang dan pergi, dan proyeksi kaisar yang kuat tidak bisa tidak berfluktuasi dalam keterkejutan, hampir hancur, dan proyeksi itu runtuh di tempat. Meng Po, apa yang terjadi di sini sebelumnya? Apakah Kaisar Yama telah jatuh?
Siapa yang melakukannya? Seorang kaisar kuno berteriak keras, suaranya bergetar, ingin mengetahui kebenaran dari mulut Po Meng. Merasakan aura proyeksi para kaisar ini, Meng Po mendengus dingin dan tidak menjawab. Dia hanya melambaikan tangan Meng Po Tang di tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya air tak terlihat menghubungkan langit dan bumi, membentuk hubungan khusus dengan sungai Wangchuan di bawah, berubah menjadi formasi cahaya air yang luas. Menutup kota Fengdu. Semuanya mendengarkan perintah. Saya Meng Po, yang berada di bawah komando Tuan Yama dari Istana ke-10. Anda mengerahkan formasi kota Fengdu untuk melindungi kota Fengdu. Kecuali Kaisar dan Tuan Yama dari Istana ke-10 yang datang secara langsung, orang kuat lainnya yang mendekat akan diancam. Mereka yang merupakan musuh wilayah Shen Luoyan kita harus diusir kembali. Po Meng berteriak dingin pada banyak pembudidaya hantu yang masih hidup di kota Fengdu di bawah, dan memerintahkan untuk berbicara. Di sini, ada pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Yama, tidak boleh dihancurkan oleh kaisar lain sampai Tuan Yama dari Istana ke-10 kembali. Di kota Fengdu, banyak pembudidaya hantu mendengar ini dan buru-buru mengerahkan formasi mereka untuk mempertahankan kota Fengdu. Hanya saja wajah para pembudidaya hantu ini sangat jelek. Wanita gila di atas kepalanya ternyata adalah Kaisar Agung di bawah komando Tuan Yama dari Istana ke-10. Namun, dia sama sekali tidak menganggap mereka sebagai hantu sebelumnya. Untuk mengetahui situasinya, dia langsung mencari jiwa banyak orang yang berkuasa. Perilaku seperti itu membuat kota Fengdu pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan perasaan marah. Melihat Po Meng langsung menutup kota Fengdu tanpa mengizinkan mereka melakukan penyelidikan apapun, proyeksi Kaisar mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Po Meng. Apa maksudmu? Siapa yang tidak ingin mengetahui kebenaran tentang hal sebesar itu? Urusan. Para kaisar yang hadir memiliki perasaan samar-samar bahwa apa yang terjadi hari ini kemungkinan besar hanyalah permulaan awal dari perubahan drastis dalam situasi dunia bawah. Kaisar Qianhuo Hades, ini adalah masalah pribadi domain Shen Luo Yama kami, dan sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kenapa, kamu masih ingin mengganggu urusan domain Shen Luo Yamaku? Lalu kapan Tuan Yama dari 10 istana kembali, saya akan Kaisar ingin berbicara baik. Po Meng mendengus dingin, semuanya, tolong cepat pergi. Saya pikir Anda semua telah melihat bahwa sesuatu telah terjadi pada domain Shen Luo Yama kami. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Kaisar sangat ingin meragukan apakah kejadian sebelumnya ada hubungannya denganmu. Mata Meng Po dingin, menatap lurus ke depan ke dalam kehampaan, niat membunuh yang kuat menyapu segalanya dalam sekejap. Seketika, seperti badai, menyapu segalanya. Meng Po ini. Banyak proyeksi Kaisar Agung dunia bawah yang tersembunyi di kehampaan yang marah dan terlihat jelek, tapi tidak satu pun dari mereka yang berani melangkah maju. Meng Po, salah satu raksasa dunia bawah kuno. Menjadi terkenal di dunia bawah bersama Kaisar Istana ke-10 Yama dan Kaisar Iblis Yama sebelum Kaisar Istana ke-10 Yama menjadi 4 Kaisar Agung. Sekarang 10 Istana Neraka telah menjadi 4 Kaisar Agung, meskipun Meng Po jarang muncul, beberapa Kaisar veteran masih mengetahui teror dan kekuatannya. Ini adalah eksistensi yang tidak bisa dianggap remeh. Ayo pergi. Dalam sekejap, semua proyeksi Kaisar hilang dan menghilang dari tempat ini. Po Meng mendengus dingin. Dia memegang Ming Bowl dan mengambilnya di kota Fengdu di bawah. Dalam sekejap, dia mengambil semangkuk air sungai dari sungai Wangchuan di bawah. Saat berikutnya, air sungai sedikit berfluktuasi, sepertinya membimbing seseorang ke depan. Di mana aura orang-orang yang membunuh Kaisar Yama? Saya ingin melihat siapa Anda. Mata Meng Po menyipit, dan dia menghilang dalam sekejap, diam-diam meninggalkan Qin Chen dan rombongannya. Zi menindaklanjuti.
Meskipun jembatan Naihe terletak di kota Fengdu dan berada di bawah asuhan Kaisar Yama, tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah yang mengetahui bahwa Po Meng sebenarnya lebih mengenal jembatan Naihe daripada Kaisar Yama. Dengan air sungai Wangchuan dan Meng Po Tang di tangannya, dia bisa mengikuti nafas jembatan Naihe dan melacak Qin Chen dan yang lainnya dalam waktu singkat. Tuhan tidak menyadarinya. Bahkan Kaisar Yama tidak bisa melakukan ini. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.